Jadi virus coronavirus ini sebenarnya sudah dari lama ada. Tapi cuman kali ini cuman di hewan. Kemudian kali ini dia datang dengan pindah ke manusia. Mas tuh jangan pakai terus diturunin gini, jangan. Itu juga boleh ya. Mending dilepas. Jadi jangan begini terus ditaruh ke bawah gitu. Jangan karena bila mana dan kapan virus ini bisa berakhir itu. Oke, selamat datang di Diaspora Talk yang pertama. Kali ini kita akan ngomong tentang coronavirus 19 atau COVID-19 di Taiwan dulu. Nanti kita juga lihat gimana sih pandangan di Indonesia sebenarnya. Kemudian apa yang bisa kita pelajari dari Taiwan. Nah, kali ini kita bersama dengan Mas Bayu Satria Wiratama. Nah, beliau ini dulu S1-nya di UNER, bagian kedokteran kan Mas ya? Iya, kedokteran. Sudah saya tanya tadi. Terus S2-nya di UGM. Iya, epidemiologi lapangan. Kemudian sekarang ngambil S3 di TMU ya? Iya. Lebih spesifik tentang apa? Di public health spesifiknya tentang road injury. Mas Bayu sendiri mengenai coronavirus 19 ini kira-kira ada nggak sih pengalaman tentang menangani virus sejenis atau mungkin apa yang kok sekiranya Mas Bayu ini ngerti lah tentang coronavirus itu? Ya, jadi kalau dulu di S2 kebanyakan yang ditangani itu KLB atau wabah, yang salah satunya ada mengenai campak. Campak itu kan juga dia menularnya via udara juga. Jadi orang-orang yang kontak dekat itu biasanya kontak dengan pasien campak, dia tertular. Nah, itu hampir mirip-mirip seperti coronavirus. Walaupun coronavirus tidak semudah itu, dia harus kontak erat. Kalau di COVID-19 dia harus kontak erat. Nah, ya, dan pengalaman di ini sih, kebanyakan kalau dulu S2 sampai dengan menjelang berangkat S3 itu salah satu spesialistik saya di epidemiologi itu terkait penyakit menular. Di dunia maya sekarang, karena kan semua sekarang pada home quarantine, jadi mau nggak mau setiap hari yang kita lakukan adalah internetan, ya nggak? Nah, kira-kira bisa kasih info nggak ke saya dan ke penonton juga, situs apa aja sih situs yang kredibilitas untuk mengetahui status coronavirus di mungkin mulai dari seluruh dunia, kemudian spesifik ke Taiwan atau mungkin habis itu ke Indonesianya. Ya, jadi kalau dulu ya. Di dunia terkait info COVID-19 itu yang paling lengkap dan jadi rujukan adalah di WHO. Jadi semua negara itu akan mengupdate jumlah kasusnya itu ke situsnya WHO, dan nanti tiap hari akan ada namanya Situation Report COVID-19. Itu bisa di-download, dilihat laporan harian rangkuman dari seluruh dunia. Nah, untuk Taiwan sendiri sebenarnya situs yang jadi rujukan jelas yang punyanya cdc.gov.tw. Jadi punyanya Center for Disease Control-nya Taiwan. Nah, kalau di Indonesia itu ada namanya covid19.go.id. Ini isinya selain jumlah kasus juga ada mengenai pencegahan, terus mitos atau fakta di sekitar COVID-19 di Indonesia. Itu juga ada di covid19.go.id, situs resminya pemerintah Indonesia. Kemarin saya juga buka-buka sih Mas antara situs yang di Taiwan, di WHO dan juga di Indonesia. Nah, itu kalau yang di WHO sama di Taiwan sih cukup ngerti sih saya. Kan ada confirmed itu maksudnya bacanya confirm. Iya. Ngeri. Confirmed itu maksudnya kasus yang terdeteksi di Taiwan. Kemudian ada yang suspek. Confirmed sama suspek beda ya? Beda. Itu beda, Mas. Confirmed itu apa? Confirm itu yang terkonfirmasi positif lab. Jadi diperiksa positif. Suspek itu yang diduga, yang nanti mau diperiksa. Nanti ada yang biasanya total suspected atau total tested. Jadi yang dites berapa, yang dapat positif berapa, negatif berapa. Oh ya, itu berarti yang confirmed ini dari lab, kemudian yang suspek ini udah pasti ya? Bukan, yang suspek itu yang curiga. Nah, ini ilmu baru guys. Jadi suspek karena dicurigai dia dites, nanti keluarannya hasilnya ada positif, jadi confirm case itu, atau dia negatif. Kemudian ada yang berita yang meninggal juga kelihatan di situ, yang dead. Yang sembuh juga. Yang sembuh juga dikasih tahu kalau di Taiwan. Nah, kalau yang di Indonesia ini ada istilah PDP sama ODP. Iya. Kalau di Indonesia agak sedikit berbeda. Mereka biasanya suspek itu satu gitu. Di Taiwan itu satu ya, suspek ya. Yang dicurigai itu satu kriteria. Tapi kalau di Indonesia itu dipecah jadi dua. Jadi ada suspeknya ada dua nih. Jadi dipecah. Jadi ada yang
istilahnya ada yang orang dalam pemantauan atau ODP, Orang terus dalam ada pemantauan. pasien dalam pengawasan atau PDP. Menarik nih. Nah, itu kalau alasannya kenapa dipecah, itu saya kurang tahu. Kemenkes yang mungkin lebih punya alasannya. Tapi kalau dilihat dari risikonya, ODP itu sebenarnya risikonya sedikit lebih rendah daripada yang PDP. Oh. Jadi ODP itu risiko untuk terkena COVID-nya, kalau dilihat dari risikonya dia lebih rendah dari PDP. Tapi sebenarnya dua-duanya sudah berisiko terkena COVID. Karena kalau dari istilahnya, ODP itu adalah orang yang ada gejala ringan kayak panas atau batuk, pilek, sakit tenggorokan. Terus dia datang dari negara yang transmisi lokal kayak Singapura, Eropa. Nah itu dia dari sana terus ada gejala ringan, itu masuk ODP. Nah kalau PDP itu gejalanya lebih berat, jadi ada sesaknya. Oh gitu. Jadi penentuan ODP, PDP ini yang nentuin siapa? Nah yang nentuin tuh hanya bisa nentuin sebenarnya dokter. Oh. Jadi dari dokter yang bisa decide, oh ini ODP, oh ini PDP. Jadi orang awam mungkin seperti Mas Hanas itu nggak bisa nentuin, oh orang ini PDP, Saya nggak boleh. ODP, Nggak kamu boleh. PDP, nggak boleh. Nggak boleh. Gitu ya. Itu harus dari rumah sakit, dari dokter yang merawat. Dia nanti yang menentukan. Tapi juga ngeri juga sih mas, sebenarnya kan kalau misalnya kita demam biasa misalnya atau pilek biasa, kita kan nggak tahu itu coronavirus atau enggak, apalagi di tempat saya mungkin ya. Jadi kayak ini pilek biasa tuh biasanya juga sulit sih sebenarnya. Iya. Nah makanya Gimana? kalau itu salah satu caranya ada tadi, kalau dari kriterianya kan kapan orang itu curiga. Sebenarnya masyarakat harus tahu kalau sudah curiga COVID itu tidak hanya gejala tapi juga tadi punya riwayat bepergian atau dia habis dari negara lain atau dari daerah di Indonesia. Karena Indonesia kan tidak semua daerah terkena dibilang ada transmisi lokal. Contohnya yang ada transmisi lokal di Indonesia itu Jabodetabek, Yogyakarta, Sleman. Zona merah nih. Zona merahnya kan, terus Surabaya itu zona merah. Nah, contoh dari tiga itu kalau ada yang dari sana, itu dia sudah masuk, terus ada gejala batuk pilek, itu sudah dicurigai. Oh berarti pokoknya orang yang batuk di zona merah, atau maksudnya orang yang minimal batuk atau demam di zona merah itu, iya, lebih baik mencurigai diri sendiri bahwa dia mungkin dia ada risiko terkena COVID. Nah, cuma masalahnya enggak semua karena kita vaskesnya kan terbatas nih mas. Jadi kalau kita sudah curiga, oh saya mungkin ODP nih. Nah terus apa yang harus saya lakukan kalau gejalanya masih ringan? Di Indonesia saat ini saya disarankannya kalau misalnya gejalanya ringan, mending di rumah, karantina di rumah dulu, isolasi diri sendiri di rumah. Jadi tidak mengurangi, benar-benar tidak kemana-mana, isolasi diri, pantau gejala. Kalau tambah parah, batuknya tambah parah, demamnya naik tinggi, atau ada sesak nafas walaupun cuma sedikit, nah itu baru ke rumah sakit. Tapi harus pakai masker dan hindari transportasi publik. Oh pas ke rumah sakitnya itu ya? Kalau di Indonesia kan ada kayak taksi online itu, nah itu naik taksi online atau taksi biasa, pokoknya jangan pakai transportasi publik. Karena kan kita sudah ada risiko terkena. Kalau naik transportasi publik terus ya apes-apesnya ternyata positif, kan kasihan yang transportasi sama kita. Mending yang drivernya yang kena ya. Ya kalau itu kan terpisah itu. Jangan juga lah. Maksudnya meminimalisir lah ya. Minimalisir. Siap. Nah, selain itu juga ada istilah pandemik. Pandemik itu apa sih mas? Jadi pandemik itu istilah ibaratnya wabah yang seluruh dunia kena. Itu pandemik. Jadi kalau semua dunia, artinya sebagian besar negara sudah terkena wabah, pandemik. Nah, karena kan dulu kayak di awal-awalnya kan Indonesia kayak di tempat kita ngomong, oh kita orang yang kuat-kuat karena makannya bergizi. Nah, tapi sebenarnya COVID-19 ini semua orang bisa kena ya, bahkan sampai mungkin orang di Kutub Utara itu juga bisa kena. Bisa kalau memang kalau di Kutub Utara kenanya mungkin ya kalau dia berkunjung ke sini ke jadi import sana, case, imported case. Jadi harus ada yang import dulu baru suatu negara bisa kena. Nah berarti asal virus coronavirus ini dari mana mas? Maksudnya mungkin yang setahu saya yang pertama kan munculnya di Wuhan, itu tiba-tiba muncul gitu atau ada orang yang sengaja ingin menghancurkan dunia atau gimana namanya? Iya, jadi memang ada beberapa yang istilahnya berteori bahwa itu sebenarnya dilepas oleh orang lain atau negara lain gitu. Tapi sebenarnya teori yang paling kuat adalah karena di Cina itu memang bersirkulasi virus corona
Jadi macam-macam ada. Coronavirus itu macam-macam ada. Namanya coronavirus untuk kucing, anjing. Ada yang keluarganya SARS. Jadi kalau masih ingat tahun 2000-an itu ada namanya SARS. Itu coronavirus yang menyebabkan penyakit di manusia. Itu dinamakan SARS coronavirus. Atau yang MERS. Jadi keluarga yang coronavirus manusia itu ada. Nah ini sebenarnya adanya di hewan pertama kali. Nah, jadi sebenarnya ini bukan virus yang baru gitu namanya? Atau mungkin ini virus... Jadi virus coronavirus ini sebenarnya sudah dari lama ada. Tapi cuman hewan. Kali ini, cuman di hewan. Kemudian kali ini dia datang dengan pindah ke manusia. Pindah ke manusia dengan kekuatan yang lebih dahsyat atau maksudnya gini, kenapa nggak dari dulu munculnya gitu maksudnya? Oh, kenapa? Itu biasanya terkait dengan pola pola kebiasaan manusia. Jadi kalau di Wuhan itu kan yang di Cina itu terkenal, kalau yang di Wuhan itu ada pasar seafood atau pasar makanan. Nah itu di sana itu mereka rata-rata makannya yang tidak biasa, makanan hewan yang tidak biasa dimakan itu mungkin. Apa misalnya hewan apa misalnya? Yang dicurigai kan yang dicurigai adalah kelelawar. Nah di sana itu dia makan tapi mungkin masaknya kurang mateng atau memang disengaja setengah mateng. Nah orang kan suka semakin lama biasa makannya makin aneh-aneh gitu. Makin ngeri. Kalau dimasak itu ya mateng atau gimana, tapi mungkin dicurigai itu tidak mateng. Nah cuma kita tidak bisa memastikan karena sudah telat gitu. Jadi mau dirunut ke belakang itu Cina nggak bisa. Ya. Nah tapi dugaan kuatnya seperti itu karena ada pola makan yang berubah gitu. Jadi kita sering makan sesuatu yang tidak seharusnya kita makan dan tidak dengan cara yang benar. Akhirnya dia pindah dia. I see. Dari hewan nularin ke manusia. Nah kalau di manusia ini termasuk memang coronavirus termasuk virus yang bisa dibilang kemampuan mutasinya itu eksponensial, lebih cepat daripada yang virus lain gitu. Jadi kalau nanti ada di beberapa website dia menunjukkan perubahan pergerakan mutasinya coronavirus itu bisa dilihat bahwa awalnya satu dia akan nyabang. Jadi nanti dia akan bercabang. Nah itu kelihatan kalau memang sebenarnya dia ada beberapa bagiannya dari virusnya itu dia mutasi. Nah yang di manusia ini saya kurang tahu yang di Italia apakah sama dengan Indonesia, itu harus dicek. Tapi kalau bisa dapat itu ada kemungkinan beda juga ya? Ada kemungkinan beda. Tapi induknya satu yang di Wuhan sana. Wuhan itu. Pernah tuh saya baca Mas di artikel itu kalau di seluruh dunia ini rata-rata satu orang ini menyebarkan ke 2,6 orang. Maksudnya ya mungkin 3 lah, masa ada 2,6 orang ada. Nah itu mungkin itulah kenapa penyebarannya itu sangat cepat sekali gitu kan ya. Sebenarnya kalau yang 2,6 itu artinya kalau kita menemukan satu orang positif COVID, itu pasti ada 2-3 orang lagi yang terkena. Jadi misalnya kita di Indonesia contohnya misalnya ada 369, itu kasarannya seharusnya itu ada sekitar 1.000 lebih yang nggak ketemu. 3 kalinya lah. Jadi ada sekitar 3 orang kali 369 itu yang nggak ketemu. Tapi itu nggak sebenarnya itu jadi kayak itu multiplikasi. Harusnya itu lebih banyak dari yang sekarang. Iya. Jadi itu tadi ya munculnya dari coronavirus itu sebenarnya coronavirus itu udah ada dari lama dan di hewan mungkin karena kebiasaan manusia yang mulai aneh-aneh makannya jadi model gimana pun mungkin kayak kelelawar dibikin sushi kayak gitu jadi menyebabkan virusnya menyebar kemudian virusnya ke manusia. Iya, jadi sebenarnya kalau dari gejalanya itu Mas ada nggak sih maksudnya gejala awal atau mungkin orang yang gejala awal kemudian parah dan parah banget gitu loh, maksudnya tingkatannya tuh gimana levelnya? Iya sebenarnya sih kalau sebagian besar sekitar 80% orang yang kena COVID-19 itu dia tidak parah, jadi gejalanya ringan kayak batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, tapi demamnya tidak tinggi. Nah kadang malah dia tidak merasakan apa-apa. Nah itu yang sulit ini bedainnya. Nah sisanya itu gejalanya agak memberat, jadi sampai ke arah pneumonia bisa ringan atau berat. Tandanya ada sesak. Nah kalau sesaknya terus kalau tambah lama progresifnya pneumonia itu sesak gitu ya? Tanda dari pneumonia itu sesak, jadi virusnya itu sudah sampai ke paru-paru. Jadi dia sudah menginfeksi. Awalnya kan di saluran pernafasan atas.
lama-lama dia turun. Saluran atas itu tenggorokan maksudnya? Ya, ke atas Tenggorokan, hidung gitu ya? Nanti dia tenggorokan turun ke trakea, turun ke paru-paru. Nah, pada paru-paru itu nanti dia sudah menginfeksi jadi pneumonia. Nah, biasanya sesak. Kalau lebih parah lagi, pneumonia bisa meluas. Dia sesaknya tambah parah sampai harus dirawat intensif di rumah sakit. Tapi itu tidak banyak. Nah, yang bisa menyebabkan sampai turun ke sana itu diduga berhubungan dengan faktor risiko dari tubuh masing-masing. Jadi kalau ada pemberat, ada penyakit berat maksudnya? Iya. Oh, kayak diabetes. oh, jadi itu bisa memperkuat dia, memperparah maksudnya? Iya, memperparah gejalanya. I see. Jadi kalau dari kata-kata Mas tadi berarti orang taruhlah dia terkena virusnya, kemudian mungkin 3 hari pertama dia akan merasa demam gitu nggak ya? Atau di beberapa hari, demamnya itu berapa hari pertama atau nggak pasti juga? Nggak pasti juga. Nggak pasti juga. Kita Oke. belum tahu. Oke, maksudnya pokoknya pertama-tama itu demam, terus coba diobati sendiri dulu di rumah sampai masuk ke sesak baru ke rumah sakit. Iya. Jadi paling tahapannya kalau misalnya kita kena itu biasanya butuh waktu rata-rata 14 hari untuk timbul gejala. Itu yang kita sebut masa inkubasi. Nah, udah timbul gejala, kalau gejalanya ringan, karena tenaga kesehatan kan terbatas. Nah, kalau gejalanya ringan, lebih baik di rumah dulu, nggak usah kemana-mana. Lihat kalau gejalanya membaik sampai 14 hari, ya udah di rumah, nggak usah ke dokter. Jadi 14 hari itu di rumah, nggak boleh kemana-mana. Nah, karena memastikan dia tidak menulari ke siapa-siapa. Tapi kalau tiba-tiba tambah parah, ada sesak, nah itu yang harus segera ditangani. Karena kalau enggak, semua yang gejala ringan ke rumah sakitnya yang nggak kuat. Ya karena keterbatasan tenaga medis. Keterbatasan. Ya? Makanya kalau di Cina, di Singapura, di Cina terutama sama Korsel itu mereka tidak lagi di rumah sakit, tapi dibuatkan suatu tempat tersendiri untuk karantina atau isolasi diri. Karena nggak nampung. Isolasi itu ya. Sebenarnya kalau misalnya kayak saya ini yang cukup sehat ini, kemudian tertular itu ada kemungkinan sembuh sendiri atau saya sembuhnya harus pulang dari rumah sakit? Oh, ya kalau kita kondisinya sehat, tidak ada pemberat, biasanya kita akan sembuh sendiri. Oh, sembuh sendiri. Oh, cuma gitu. Berapa lama untuk menjadi sembuh itu yang kita nggak tahu. Waduh. Itu datanya belum ada. Penelitiannya menyebutkan ya paling cepat 6 hari, tapi bisa juga belasan hari baru sembuh. Nah, cuma masalahnya kenapa jadi susahnya itu kalau orang itu tidak aware bahwa dia COVID, jadi dia ngentengin. Kalau gejalanya ringan udah biarin aja. Oh, jadi masalahnya sekarang ini itu ya, masalah sekarang yang kita belum temukan solusinya itu berarti ya. Maksudnya orang sehat nggak tahu dia kena virus atau enggak, atau COVID atau bukan. Iya. Nah, kadang dia ngentengin terus ya udah jalan kemana-mana. Akibatnya dia akan nulari orang yang punya faktor risiko, terus yang dia susah untuk sembuh sendiri. Kalau orang yang sehat, dia kemungkinannya untuk sembuh sendiri itu besar. Karena memang belum ada obatnya. Obatnya itu masih dalam uji klinis semua. Jadi tidak ada obat yang bisa diklaim, oh ini pasti bisa menyembuhkan COVID. Belum ada ya? Belum, karena semuanya masih tahap uji klinis. Oke. Makanya orang sebenarnya bisa sembuh sendiri, hanya beda. Kalau sehat, lebih besar kemungkinan sembuhnya. Masalah orang ini kalau nggak aware, dia nularin ke orang yang punya faktor risiko. Ya selamat orang lain yang... Ya orang lain yang kena. Kiamat. Ya. Bahayanya itu. Nah, terus kalau misalnya yang katanya darah A ini mudah terpapar virus ini, kemudian yang asma. Kalau yang asma ya? Kalau golongan darah nggak ada hubungannya. Kalau asma hubungannya ke, nanti kalau dia kena dia akan chance-nya untuk kemungkinannya untuk memberat itu tinggi. Lebih besar. Iya, karena kan orang dengan asma biasanya punya sudah gangguan sistem pernafasannya beda dengan kita. Oh iya. Berarti kalau gini orang yang kebal itu adalah orang yang sehat atau nggak ada sih yang kebal, Mas? Nggak ada yang kebal ya, maksudnya semua. Nggak ada, semua bisa kena. Saya sehat gagah gini, habis olahraga pulang bisa kena ya? Bisa. Kalau tiba-tiba Mas Anas olahraga gitu terus duduk di bus sebelahan sama orang sakit tapi nggak pakai masker, ngobrol atau dia nggak sengaja batuk ke sebelah ke Mas Anas nular. Nah, itu nular bisa kena. Cuma Mas Anasnya mungkin gejalanya ringan. Tapi kasihan yang sebelah saya ini kali ya nanti kalau mungkin orang-orang tua sebelah saya yang mungkin dia punya banyak penyakit penyerta itu kayak diabetes, hipertensi, penyakit ginjal, nah itu yang berisiko tinggi.
Jadi itu ya, jadi kita aman, sebelah kita nggak aman. Berarti itulah mungkin mengapa ada istilahnya home quarantine sama Health management. self management. Iya, Kenapa jadi- itu Mas? Jadi kalau di Taiwan itu atau di Indonesia juga sih sama dikenal, itu ada namanya monitoring mandiri kesehatan sama Monitoring isolasi. Nah, Heeh. kalau yang home quarantine di Taiwan tuh identiknya dengan isolasi diri. Heeh. Orang yang masuk isolasi diri itu biasanya kalau di sini adalah orang yang datang dari luar negara negeri. yang memang transmisi lokal kuat, atau Heeh. istilahnya di Taiwan mereka yang masuk alert level 3, negara dengan alert level 3. Sekarang dari semua Taiwan. negara adalah alert 3 sekarang. Hampir semua negara alert level 3. Heeh. Mungkin yang enggak cuma dari Uzbekistan, Oh. dari Greenland, itu yang dari Yang jarang ujung- kesini ujungnya juga jarang orangnya. kesini juga. Jadi negara-negara yang sering ke Taiwan itu semua udah kena alert level 3. Nah itu Heeh. kalau dia datang dia harus isolasi diri. Mau ada gejala nggak ada gejala dia harus isolasi diri. Oh. Bedanya nanti kalau ada gejala dia akan lebih diperiksa. Rumah home quarantine juga akan diperiksa tetap sih, karena mereka sudah alert level 3, ada gejala nggak ada gejala akan diperiksa dan harus isolasi diri. Iya sih, untungnya di Taiwan kan memang sistem kependudukannya udah bagus kali ya. Maksudnya ketika orang datang, Iya, dia langsung kelacak. didata, dipantau alamatnya di mana, apakah dia benar-benar melakukan 14 Iya. hari Mereka karantina di dilacak, rumah. benar ditandai. Jadi mereka menandai Absen itu ada absen harian ya? absen harian. Absen harian loh, ngeri. Mereka ditelepon, didatangi sama orang, terus karena nggak boleh keluar dibawain makanan. Oh, bahkan sampai dibayar juga nggak sih Mas? Iya, katanya Ada tuh di beberapa Taipei jam. dibayar 1.000. Oh, tapi mungkin ada administrasi yang harus diurus kali ya. Iya, tapi kan nggak enak, nggak boleh kemana-mana mas. Berarti kalau yang melanggar itu ketahuan itu juga didenda berarti ya Mas ya? Iya, dendanya besar. Oh, iya? Kalau ngikutin 1.000 kita ngelanggar sehari aja, atau misal ngelanggar sejam aja kita keluar, itu kita kena denda sekitar 100.000 sampai 150.000 NTD. Ya kira-kira orang Taiwan tahunya dari mana? Dari CCTV? Enggak, dari Mungkin situ atau- mereka ada kayaknya kalau saya dikasih HP-nya itu dipasang sistem dilacak nanti. Dan nanti Iya. tiap hari didatangi, dan memang mereka memantau kalau orang yang seperti ini sampai GPS-nya bergerak itu mereka ketahuan. Kalau ketahuan ya udah dilacak, dikejar. Terus kena dikejar, 100.000. ngeri. Udah kayak Lumayan, maling 100.000. aja. Iya. Di sini ketat sekali. Kalau di Indonesia sayangnya belum seketat itu. Oh ya, kalau yang self management tadi gimana Mas? Ya kalau yang self management itu kalau di Taiwan mungkin sudah agak jarang ya. Kebanyakan mereka harus home quarantine karena hampir sebagian besar kan kena. Tapi kalau negaranya masih masuk alert level 2, itu dia tidak harus isolasi diri atau home quarantine. Oh, sekarang semalam tuh saya lihat beritanya semua negara itu harus Kalau semua negara ya, Udah kalau semua dulu negara. yang ada self health management itu tipenya mereka yang masuk self health management adalah mereka yang tidak harus isolasi tapi mengurangi keluar dan Iya, harus iya, nyatet. iya. Jadi tiap hari gejalanya. Ini berarti berlakunya Lebih ringan. dulu. Iya, sekarang Sekarang kalau semua sudah ditentukan sebagai level 3 sekarang. Jadi ya home quarantine semua orang yang masuk itu harus di self quarantine. Iya. Dan itu mereka ketika keluar dari bandara itu dia nggak boleh pakai transportasi publik. Ada yang pakai taksi atau mungkin dijemput sama keluarganya. Iya. Kemarin saya baca sih. Siap. Oke lah. Sekarang kita lebih ke itu tadi ke kita sama ke publik ya. Mungkin sekarang ke pencegahan ke diri sendiri dulu deh. Kira-kira dari Mas tipsnya apa aja, maksudnya apa sih tips-tips yang supaya kita nggak terkena itu ya? Terkena COVID-19. Ya sebenarnya simpel, karena penyebaran paling utama saat ini adalah kontak erat. Jadi misal teman-teman semua tinggalnya di Jakarta. Jakarta kan lagi siaga 1, zona merah. Siaga 1 zona merah. Dan orang-orang di-advise untuk melakukan yang namanya social distancing. Nah, itu salah satu pencegahannya. Jadi jaga jarak. Jaga jarak. Jangan deket-deket sama orang lain. Paling tidak minimal kalau bisa itu, kalau nggak bisa 2 meter, minimal 1 meter. Jadi kayak gini harusnya saya jauh-jauhan sama saya 1 meter. Kalau di Jakarta yang lagi Kita sehat Mas. Nah, Insya Allah. kalau di zona merah itu kita susahnya karena kita nggak tahu dia asimptomatik, nggak ada gejala atau dia ada gejala. Nah, jaga jarak. Kemudian kalau melakukan apapun jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudahnya. Jadi sebelum bayar cuci tangan, terima kembalian cuci tangan. Pakai HP? Pakai HP, terus terutama pakai HP terus HP-nya ditaruh di mana aja, terus baru dipakai lagi. Soalnya HP-nya dipegang terus. Oh, berarti membersihkan HP juga perlu berarti Ya Mas? perlu.
Oh, APD dikasih Bersih. alkohol gitu, Ya. dibersihin. Boleh pakai cairan pembersih biasa kayak Mr. Muscle ya, bisa disemprot di kain, terus kainnya basah tuh dilap, terus Celupin. dikeringin. Oh, jangan, celupin mati mas. Iya, iya, iya. Ya, jadi kebersihan, terus cuci tangan, jaga jarak, dan kemudian kalau sakit jangan keluar rumah. Kecuali terpaksa, kalau terpaksa keluar seperti ke rumah sakit, pakailah masker. Pakai masker. Nah, jadi Loh, berarti kalau kita keluar itu harus pakai masker terus nggak sih? kalau kondisi sebenarnya di kondisi manapun kalau pakai masker terus tuh nggak harus. Kalau sehat Harus. itu tidak. Kalau sehat. Kecuali ke rumah sakit, tujuan keluarnya ke rumah sakit. Nah itu baru pakai masker. Kalau sehat seperti saya Mas Hanes itu ya nggak usah pakai masker. Karena dari suatu penelitian itu menunjukkan bahwa kalau orang itu cuma pakai masker tapi tidak pakai cuci tangan, itu nggak ngefek. Tetap kena ya. Lebih bagus Ya cuci iyalah, tangan tangannya tanpa aja. masker, nggak apa-apa daripada pakai masker nggak cuci tangan. Nah orang seringnya pakai masker tapi terus karena pakai masker aman nggak cuci tangan, tangannya kotor, masker Oh, buka no. pegang, ya kena juga. Iya, iya, iya. Itu jadinya Jadi yang pertama tadi social distancing, kayak jaga jarak minimal 1 meter lah. 2 Atau meter, kalau bisa. kepepet 1 Nah, meter nggak apa-apa. Kemudian pakai masker Ya, kalau pas sakit. kalau sakit Atau atau mau pas ke mengunjungi rumah sakit. rumah sakit. Kemudian cuci tangan yang pasti. Ya. Kemudian lagi Pola hidup sehat. pola hidup sehat lah ya. Iya. Pokoknya yang bisa kita lakukan adalah menaikkan Daya tahan. tubuh kita. Tapi di Taiwan ini sebenarnya banyak orang yang misalnya di bus atau dimanapun semua udah pakai masker sih. Iya. Jadi pakai masker itu bukan lebih ke yang kita diskusikan barusan, jadi lebih kayak solidaritas itu maksudnya. Kalau menurut saya sih. Kalau saya ngeliat sih mungkin lebih ke arah psikologis mas. Oh. Mereka biar lebih tenang karena ada efek masker itu. Ada yang bilang sebenarnya bukan untuk mencegah tapi secara psikologis membuat diri kita merasa aman, itu ada. see. Kalau dia merasa tertekan, aduh semua pakai masker, enggak ya, dia pakai masker. Iya. Ada juga yang pakai masker itu tujuannya bukan untuk karena dia nggak sakit, dia sehat pakai masker, tujuannya bukan untuk mencegah masuk tapi biar dia tahu kalau dia itu nggak bisa ngontrol tangannya. Kadang-kadang kan kita kan refleks pegang apa itu, contoh pegang hidung, pegang mulut. Nah kalau ada masker kan ketahan masker, nggak langsung, jadi lebih aman. Ada juga jadi yang maskernya seperti itu. kesadaran dan juga mentalnya maksudnya, wah ini siaga. Iya, soalnya jadi tujuan pakai masker kadang-kadang tidak hanya untuk yang orang sehat itu, tidak hanya untuk mencegah gitu, cuma untuk hal lain psikologis. Iya, karena ini kan perlu kita sampaikan karena kan kita cari masker di Taiwan juga cukup susah. Sekitar kita dapat jatah 3 ya, satu minggu ya. 3 seminggu. 1 minggu itu pun harus antri dan cukup lama. Jadi jadi penggunaannya itu tadi seperti yang kita udah diskusikan tadi. Secara makro mas, secara besar ini kira-kira kalau saya lihat di berbagai negara kayak di China lockdown, terakhir kayaknya di London, di beberapa negara Eropa juga lockdown. Maksudnya seberapa makro bahaya sih ini kalau misalnya kita nggak melakukan lockdown? Ya jadi Atau mungkin sih sebenarnya lockdown itu apa dulu? ya jadi sebenarnya istilah lockdown itu kalau di dalam ilmu kesehatan itu namanya bukan lockdown, namanya karantina atau isolasi wilayah. Oke. Jadi wilayah itu dikarantina. Yang dimaksud dengan karantina adalah tidak boleh ada yang keluar ataupun masuk. Berarti, tidak ada pengecualian. Oh, berarti sampai titik-titik transportasi umum misalnya di tutup. Jalan tol gitu. Ya, ditutup, dibatasin gitu. Kalau di Eropa karena mereka kan jalan daratnya banyak tuh, nah itu ditutup, dipagar. Kalau dari nggak boleh dia masuk Italia, ya udah jalan menuju Italia itu tutup semua gerbangnya, tutup sampai jalan tikusnya ditutup. Bener-bener nggak bisa lewat itu. Bener-bener nggak boleh masuk. Tujuannya seperti kalau di Taiwan ini kan mereka juga melarang kecuali dia warga Taiwan atau punya ARC kan nggak boleh masuk. Ya sudah masuk kategori karantina tapi ada pengecualian untuk yang warga Taiwan atau punya ARC kan masih boleh masuk asal karantin. Berarti di Taiwan ini sebenarnya udah bikin lockdown senegara gitu ya? Iya, karena orang dari negara lain benar-benar nggak boleh masuk. Dan tujuannya itu kenapa kok harus dikarantina wilayah? Karena mencegah import case, kasus-kasus yang terjadi di negara lain terus masuk ke kita, ke negara yang kita tempati kayak di Taiwan. Seperti kita tahu kan banyak yang dari Eropa tuh. Benar. Nah itu kalau tidak dibendung, nanti yang dari Eropa ini masuk ke sini, terus kalau nggak kedeteksi, Paham. satu aja nggak kedeteksi dia akan nyebar.
Nah itu Taiwan bisa jadi takut kecolongan seperti itu karena kalau semakin banyak, ada 50% lebih dari total kasus yang sampai saat ini terdeteksi dari sebelumnya 50 naik jadi 120 itu sebagian besar itu karena dari Eropa. Makanya mereka menutup semua akses dari luar. Berarti lockdown ini sampai kapan? Kalau ditanya sampai kapan, itu sampai situasi di negara sekitarnya mereda. Nah kalau negara sekitarnya nggak mudah mereda, dia akan membatasi terus. Juga kalau kita lockdown 1 bulan terus. Kayaknya mungkin 1 bulan mas lebih. Wih, Jadi kalau lihat di Taiwan, Eropa dan tempat lain, kan yang agak mendingan sekarang Cina, Korsel itu sudah agak stabil. Cina menurun, Korsel lumayan. Tapi tempat lain kayak Malaysia, Singapura, Eropa, Mesir, Iran, itu Amerika itu masih galau. lagi naik-naiknya. Lah kalau dibuka karantinanya, bobolan lagi nanti. Nambah lagi kasusnya Taiwan karena impor. Iya sih. Ya itulah mungkin banyak negara yang di dan juga banyak orang-orang setelah berita yang masif di seluruh dunia kan banyak yang beli makanan, nimbun-nimbun makanan itu. Iya, tapi sebenarnya itu nggak perlu sih Pak, nimbun itu. Karena sebenarnya kan lockdownnya terkait dengan di luar. Di dalamnya Itu kita kasus Taiwan ini ya? Iya, di Taiwan kan disarankannya membatasi keluar rumah dan belum sampai tidak boleh sama sekali keluar dari rumah. Tidak nah kalau itu sih ya. tidak boleh keluar sama sekali dari rumah, bolehlah nimbun. Tapi kalau masih boleh keluar ya nggak perlu nimbun-nimbun segala. Tapi ya semoga aja tetap kayak gini ya. Soalnya kan di Taipei ini kasus yang terbanyak gitu loh. Jadi ada kemungkinan Taipei mungkin terlockdown kali ya. Masih kalau kemungkinan sampai sih. nyebar ke komunitas jangan lah. Jangan sampai lah ya. Jangan. Jadi memang kalau saya baca-baca juga di pemberitaan nasional di Taiwan, juga Taiwan ini sebenarnya sudah siap untuk menghadapi lockdown bahkan sampai bertahun-tahun ke depan gitu loh Mas. Jadi menurut saya sih untuk di Taiwan tetap aman-aman aja, teman-teman nggak usah panik. Mungkin yang panik buying kalau punya uang, paling banyak yang nggak punya uang gitu ya. Ya susah itu Mas. Mau ikut panik buying tapi panik lihat dompet Mas. Kebanyakan kan di Taiwan kan banyak saudara-saudara kita yang ke Taiwan karena bekerja, otomatis mau nggak mau dia harus berhubungan dengan orang lain dan orang lain itu kemungkinan sakit juga. Nah kira-kira untuk teman-teman kita yang bekerja itu ada tipsnya nggak Maya supaya lebih aman dan orangnya itu benar-benar jadi kerjanya itu nyaman loh, karena kan ini saya sudah pasti 100% aman. Ya jadi kalau untuk mereka teman-teman kita yang saudara kita yang caregiver yang harus bekerja merawat orang yang sakit, terutama apalagi merawat orang sakit terus dia harus nemenin sampai ke rumah sakit. Padahal kan sumber penularan salah satunya di rumah sakit. Ya. Dia risikonya besar kalau di rumah sakit. Nah itu salah satunya dia orang yang seperti ini sebaiknya memang yang menggunakan masker. Jadi kalau merawat orang yang sakit ya dia harus pakai masker. Wajib itu ya? Iya, kalau wajib masker. Menambah pelindungan. Dan setelah itu selain itu juga menjaga kebersihan. Jadi habis nganterin gitu kan, dorong atau bantuin belajar jalan. Nah itu kan otomatis ada interaksi, megangin segala macam. Nah itu cuci tangan. Langsung itu ya, makanya? Ya habis itu ya enggak. Kalau misalnya habis itu terus masih masak, mau megang yang lain ya. Intinya jaga kebersihan, pakai masker. Terus misal dari rumah sakit nganter terus pulang, itu sebaiknya kalau memang dirasa bajunya kotor ya langsung dipisah antara baju yang buat ke rumah sakit dengan yang di rumah dipisah. Jadi jangan di rumah pakai baju A, ke rumah sakit ya pakai baju yang sama, itu jangan. Karena nanti itu ya. Iya, yang di rumah sakit bisa nempel. Iya. Jadi kalau cuci tangannya itu lebih baik pakai antiseptik atau sabun biasa aja cukup? Dua-duanya direkomendasikan. Walaupun yang lebih bagus memang cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Tapi pakai antiseptik pun juga sama, dia akan membunuh virusnya. Kalau intinya virus kalau kena hand sanitizer yang ada alkohol 60%-nya itu biasanya dia akan mati. Mati itu maksudnya selnya akan rusak. Sama seperti kalau dia kena sabun, selnya rusak. Nah kalau udah rusak gitu sudah mati. Jadi, kayak mayat-mayat ininya ya? Kalau lihat mikroskop itu banyak mayat virusnya di sini mati, makanya harus dicuci tangan supaya mengalir airnya, hilang mayatnya. Sebenarnya mengalir itu tujuannya kan kotorannya itu luruh ke bawah turun. Tapi kalau pakai hand sanitizer gitu tetap sama bagusnya. Asal sebaiknya kalau mau pakai hand sanitizer pastikan tangannya itu tidak kotor sekali. Jadi kalau tangannya kotor habis pegang tanah, debu gitu kan kelihatan kotor sekali, itu pakai hand sanitizer nggak bisa, harus dibersihin dulu debunya, baru hand sanitizer.
Siap. Berarti secara keseluruhan mungkin kita beruntung ya, karena mungkin kita berada di Taiwan, negara yang dari sisi teknologi dan lain kesehatan dan lain sebagainya cukup bagus ya. Nah, kita berpindah ke Indonesia nih Mas, barangkali di Indonesia ini kan sekarang kemarin aja sudah sampai angka 300 kan ya? 369. Nah itu kira-kira Indonesia ini bakal naik terus atau gimana Mas? Iya, walaupun agak menyakitkan bilangnya, tapi kemungkinan besar Indonesia masih akan naik lagi dengan cukup banyak. Kenapa? Karena seperti kita tahu Presiden Jokowi kan juga mengumumkan bahwa mereka sudah siap untuk melakukan rapid test. Rapid test. Nah itu nanti kalau dari rapid test itu pasti akan lebih ketahuan lagi kan. Terutama di daerah kantong-kantong seperti di Jakarta, Jabodetabek lah, itu sudah dicurigai sudah banyak, tapi tidak terdeteksi karena kemampuannya laboratorium kita juga terbatas. Mereka kan nggak bisa meriksa terlalu banyak, nah makanya pakai rapid test itu untuk mengurangi bebannya. Nanti ketahuan yang positif, dia harus isolasi dan sudah disiapkan Wisma Atlet. Jadi siap-siap sudah berapa jumlah kasus barunya, mungkin sekitar jumlah yang ada di kamar di Wisma Atlet itu sekitar segitu, mungkin bisa lebih. Ngeri juga ya. Itu baru di Jakarta. Di tempat lain ya kemungkinan sama. Terutama kayak kantong-kantongnya seperti di kemarin kan ada di daerah Jawa Tengah itu Semarang, Solo, terus Yogyakarta, Malang, Jawa Timur, Surabaya, Bali. Zona merah itu. Bali itu juga masuk zona merah sebenarnya. Jadi mereka ini, kalau untuk saran kita atau sarannya untuk teman-teman yang di Indonesia ini lebih ke self management, social distancing tadi, sama jaga kebersihan. Iya. Dan kalau bisa, karena sekarang kan masker lagi langka, rumah sakit itu pun kekurangan masker, padahal rumah sakit paling butuh. Nah sebaiknya saran saya sih kalau sehat, nggak usah nimbun masker. Beli masker secukupnya, 1 box itu bisa cukup untuk sebulan. Sisanya biarkan rumah sakit yang bisa dapat. Untuk tugas medis. Karena kalau rumah sakit tidak punya APD seperti masker, nanti mereka ketularan semua. Terus siapa yang ngobatin? Nah, susahnya itu. Ya sebenarnya salut sih untuk teman-teman tenaga medis yang mungkin yang lain bisa di rumah santai-santai, maksudnya nggak santai-santai juga sih, maksudnya ya di rumah mempertahankan diri, dan mereka harus di rumah sakit mempertahankan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi salut untuk keluarga dokter juga, perawat, dan semua petugas medis yang ada, atau semua orang yang bekerja di rumah sakit. Itu salut sekali sih. Kalau kita punya masker, Mas, itu bisa dipakai berapa kali sih kalau untuk masker yang biasa itu loh, maksudnya yang masker bedah yang warna hijau atau biru muda itu. Yes, itu idealnya masker itu kalau dalam kondisi di rumah sakit itu sebaiknya 4 jam sekali memang. 4 jam sekali ganti? Iya, seharusnya memang dibalik gitu? Nggak bisa, dibuang? Nah, itu kondisi idealnya, tapi kan kondisi sekarang terutama di Indonesia itu kan kondisi kepepet, maskernya susah, apalagi di Taiwan aja yang suplainya disuplai sama pemerintah kan cuma 3 masker seminggu. Kan artinya tidak bisa ideal. Yes, satu caranya adalah kalau pakai masker yang hijau itu, selama maskernya tidak kotor, terutama di luar dan di dalamnya itu tidak kotor, kotor itu terlihat ada kotoran atau cairan. Kalau di dalam juga tidak basah oleh misal dahak kita atau bekas bersin itu, kalau tidak ada seperti itu masih bisa digunakan. Masih kering bersih lah ya, itu masih bisa dipakai. Bisa digunakan lagi. Walaupun seharusnya setiap kita buka itu tidak boleh dipakai lagi. Tapi karena darurat, kalau udah dibuka itu tidak boleh dipakai. Oh iya? Kalau dibuka itu seharusnya, kalau sudah dibuka itu dibuang. Harusnya ya. Soalnya saya setiap pakai set capek mau naikin lagi, itu nggak boleh harusnya ya. Karena kalau masuk sudah dibuka itu dibuang, karena kalau kita mau nyimpen pun luar dan dalamnya kan sudah terpapar, sudah kena. Nah itu kan kondisi ideal harus dibuang. Tapi kalau enggak, semisal kita tahu kita sehat nih, nggak ada dahak, depannya yang kotor, ya jangan pegang depannya yang pasti. Jadi jangan pegang tengah-tengahnya. Jadi kalau pegang masker tuh, pegang yang di luarnya gini, maksudnya. Jangan pegang luar dalamnya. Hijau-hijaunya kotaknya itu jangan. Jadi pegang tuh di kerangkanya ini. Ya kerangka atasnya masih boleh, yang tipis yang ada besinya itu. Atau yang earlobe-nya, terutama yang earlobe paling mudah, yang buat cantol itu. Nah itu yang seharusnya pegang itu. Misal mau digunakan lagi sih sebenarnya
ya bukan tips ideal sih, itu sediakan kalau misal mau makan dengan masker tinggal satu ini belum dapat dari pemerintah lagi atau belum bisa beli, maskernya masih bersih baru dipakai, tapi mau makan kan nggak mungkin begini. Kalau masker jangan pakai terus diturunin gini, jangan. Itu juga boleh ya. Mending dilepas. Jadi jangan begini terus ditaruh ke bawah gitu, jangan, karena gitu. ini bisa kotor tahu. juga. I see. Karena sekalian kan kalau mau makan dilepas, Ya, kalau kan. bisa ditaruh alas tisu, Dikasih tisu. bawahnya terus tutup atasnya pakai tisu. Sangat berharga ini ya maksudnya. Iya, karena kalau maskernya kotor, Iya. buang aja maskernya. Kan kita menjaga supaya maskernya nggak kotor sebenarnya. Iya, maksudnya harus hati-hati karena kan jujur saya selama ini kayak mau makan ya udah turun aja, simpel aja makan makan. Itu enggak. Oke, berarti memang cukup ngeri sih ya di Indonesia. Tapi kira-kira masa hidup virus ini misalnya ada orang yang terkena terus ngomong apa itu terus akhirnya virusnya di udara, atau mungkin dia ngomongnya di meja, virusnya jatuh ke meja, atau mungkin ngomongnya ke besi, nempel ke besi, atau mungkin di baju. Nah itu masa hidupnya berapa lama? Ya, kalau dari penelitian yang sudah dilakukan itu, coronavirus yang SARS coronavirus ini dia kalau di baju atau di permukaan yang benda mati, jadi kayak baju, kain, kayu, terus besi, itu dia bisa tahan berjam-jam bahkan sampai hari. Dengan catatan suhunya memang memadai. Suhu memadai itu ya suhu ruangan yang sejuk gitu. Jadi nggak panas. Kalau semakin tinggi suhu naik, semakin dia nggak kuat. Oh gitu. Nah sebenarnya kalau di Indonesia, ya kalau meetingnya di luar tuh, mejanya di luar, kena panas matahari dia mati, dia cepat mati. Tapi kan meeting itu biasanya di dalam, kitanya kepanasan. Meeting itu biasanya di ruang AC. Banyakan kan kenanya di kontaknya di kantor. Oh, apakah itu mungkin menyebab juga yang virusnya muncul di musim dingin nggak sih? Di bulan Januari itu kan musim dingin di Cina. Dugaannya seperti itu. Oh, I see. Tapi kemungkinan juga ada kemungkinan dia nggak ngaruh dengan musim. Oh, jadi berapa lama tadi Mas hidup? Jadi bisa berjam-jam sampai berhari, sampai 1 hari lebih itu bisa. Bisa. Selama suhunya memadai. Maksudnya ditunjang juga dengan suhunya. Kalau suhunya semakin naik suhunya, semakin dia nggak tahan. Dan kita nggak bisa memastikan juga ya. Makanya mending kalau anjurannya kan kalau kita kerja atau di rumah itu dibersihkan setiap hari. Apalagi kalau tempat kerja, setiap datang bersihin. Dia bersihnya mudah kok, cukup pakai semprotan biasa kayak Mr. Muscle, merek jadinya. Sejenis itulah. Iya. Jadi memang karena munculnya coronavirus ini ketika bulan 1 itu kayak menurutku sih apa sih ini virus ini, maksudnya kok kayaknya biasa aja gitu loh. Tapi sampai sekarang kok bisa sampai mengubah kebiasaan orang yang tadinya nggak perlu bersih-bersih, kita harus bersihin diri kita sendiri, bahkan lingkungan kerja pun kita harus juga bersihkan. Jadi memang sangat sangat masif sekali dan sangat. Tapi ini benar-benar menakutkan nggak sih Mas, atau kita menyepelekan, atau kita harus siaga atau gimana nih? Jangan nyepelein, tapi jangan panik. Ini waspada, tapi jangan panik. Tetap seperti biasa, tapi tetap waspada. Maksudnya, kita nggak perlu sampai batuk sedikit, langsung ke rumah sakit gitu. Langsung, batuk sedikit, pakailah masker di rumah, jangan mana-mana. Kalau tambah parah, baru ke rumah sakit. Nah berarti Mas kira-kira kapan atau mungkin gimana sih, atau bila mana dan kapan virus ini bisa berakhir gitu loh? Jadi kalau kapan prediksinya wabah atau pandemi coronavirus ini berakhir itu banyak model. Jadi ahli epidemiologi itu ada yang dia membuat permodelan kapan coronavirus itu akan berakhir. Itu rata-rata, tapi semua rata-rata menggunakan ini asumsi bahwa setiap negara itu melakukan upaya yang ideal masif, yang ideal. Itu sekitar bulan Juni itu bisa berakhir. Bulan Juni kita nggak bisa lebaran ini. Tapi kalau memang karena dia bergantung dari negara lain juga. Kalau negara satu sudah sembuh kayak Cina, Eropanya masih, Indonesia masih naik. Ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ngeri juga ya, maksudnya ketika Cina kan udah mulai turun nih kelihatannya, terus Cina buka border lagi, setiap orang susah juga masuk lagi ya. Ya dia juga jadi Cina selesai juga. Pindah ke negara lain, Cina lain buka lagi, negara lain masuk ke Cina. Nah takutnya kan seperti itu. Ngeri. Makanya
yang ditakutkan di awal adalah ketika Cina selesai, negara lain belum, terus bisa kayak istilahnya balik. Infeksinya muncul lagi, itu yang kadang orang nyebutnya wave 2. Ya, Padahal wave 2. itu terjadi kalau dia sudah sembuh, terus dia muncul dari negara tetangganya, muncul lagi. Iya. Import case-nya terus meningkat. Kasus impor penyakit. Jadinya kapan prediksi corona berhenti? Itu mungkin bisa jadi setahun. Minimal Bisa jadi akan sampai setahun. Atau sampai muncul vaksin yang selesai uji klinis atau obat yang selesai uji klinisnya muncul. Oke. Jadi ada catatan selesai uji klinis, bukan obat yang masih dalam tahap percobaan, itu bukan. Siap. Oke, kira-kira kalau kita ingin menyampaikan pesan ke teman-teman yang di Indonesia atau mungkin ke pemerintah Indonesia, kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari dari Taiwan yang mungkin bisa ditiru di Indonesia? Iya, jadi kalau Taiwan ini salah satu yang luar biasa hebat penanganan COVID-nya. Yang bisa ditiru di Indonesia itu salah satunya komunikasi yang bagus antar instansi pemerintah dan rumah sakit. Nah ini benar. Jadi kalau di Taiwan itu semua komandonya itu jelas. Kalau ada yang masuk, dia harus ke rumah sakit mana, terus rumah sakit ini ngirim kemana, itu clear gitu clear. Ya. SOP-nya jelas, jelas bahwa step-stepnya jelas. Orang ini sakit, saya kirim ke rumah sakit ini ya, karena dia bisa. Nah kalau di Indonesia kan belum. Orang ini sakit dikirim ke rumah sakit A, dia bukan rujukan, nggak bisa. Terus ini suruh berangkat sendiri ke B. Wah, ngeri, nah, itu kan susah. Kalau di sini kan jelas. Ini jemput ke rumah sakit ini, nanti di sana orangnya ambil labnya ini. Dan langsung begitu ada pasien yang dicurigai atau misalnya ada orang yang nggak, misalnya ada kasus positif yang keluar, terus orangnya kan harus dikontak tracing, itu mereka juga dengan sangat cepat langsung didata, dan orang-orang itu langsung disendirikan, diisolasi dan nggak boleh keluar. Nah, respon time-nya itu juga mereka yang mungkin bisa ditiru di Indonesia. Gimana caranya memangkas birokrasi, biar karena ini wabah, semakin tinggi level birokrasinya, semakin telat responnya, semakin banyak penyebaran tidak terkendali. Dan kemudian terkait juga sama penggunaan sistem informasi di sini kan, kalau ya Mas Anas tahu kan, mereka kalau ada yang pasien terus sempat pakai transportasi umum atau sempat jalan-jalan bisa di-tracking kemana aja terus jamnya, dikasih tahu nih mereka kesini, kita dikasih SMS-nya, buka tuh ada lokasi-lokasinya ini. Nah itu yang bagus. Di Indonesia enggak, mereka belum, mereka masih menutup rapat-rapat, padahal di Jakarta. Tapi kalau sebagai warga Indonesia pembelaannya kayak menurut saya sih memang idealnya seperti itu, tapi kayaknya memang kita masih proses menuju ke sana sih. Semoga kedepannya membaik. Kira-kira apalagi? Ya mungkin kalau dari masyarakatnya sih yang bisa ditiru ya, kita ini pemerintahnya. Masyarakatnya sendiri sebenarnya bisa ditiru adalah manut omongan pemerintah. Anjuran dari pemerintah yang bagus-bagus itu diikuti. Maksudnya kalau dibilang work from home, jangan keluar rumah 14 hari. Jangan malah liburan. Ya, jangan malah terus liburan. Jangan terus malah ngerumpul di bioskop. Jadi anak sekolah diliburin, anak sekolahnya ke bioskop. Anak-anaknya nggak dipantau, dibiarin ke bioskop ngumpul-ngumpul sama temennya. Loh, percuma lah. Nah kalau di Taiwan nggak, mereka dibilang dibilang harus dari rumah ya dari rumah. Dibilang nggak boleh ke sekolah ya mereka nggak ke sekolah, nggak boleh kemana-mana ya nggak kemana-mana. Ya itu jadi, sih. Kepatuhan level kepatuhan ke pemerintah atas perintahnya pemerintah itu mereka yang satu harus contoh juga. Iya. Jadi lebih itu tadi untuk masyarakat seperti itu, lebih ke kesadaran diri sendiri dan juga mematuhi pemerintah. Karena mau bagaimanapun sekarang yang bisa menangani kasus ini adalah pemerintah. Jadi kita dukung semua langkah pemerintah dan kita saling dukung satu sama lain juga, menjaga solidaritas sama pokoknya saling menghargai lah intinya lah ya. Iya. Oke, saya pikir sudah 1 jam lebih Mas kita ngobrol. Kayaknya terima kasih banyak. Ini sama-sama. Ini nanti saya harap dengan kita ngobrol santai gini, materinya bisa masuk ke teman-teman semua ketika beraktivitas sambil dengerin kita, nanti kita biar ilmunya bisa mudah masuk gitulah istilahnya. Amin. Oke, terima kasih Mas Bayu, sampai ketemu lagi. Terima kasih.